Kalau minuman kan seperti kopi atau teh itu agak susah ya kalau memang sudah terbiasa minum kopi setiap hari. Sering kita lihat yang banyak yang giginya tuh belum nggak ada apa-apa tapi warnanya lebih kuning aja. Iya, gitu. Jadi memang ada pengaruh ya dokter ya. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabat Indayana. Menyapa kembali gembira Arkemus semua orang di podcast sahabat Indayana. Nah, pada pagi hari ini topiknya sangat menarik. Nah, sebelum kita bicara topik, kita kedatangan dokter yang sangat cantik, Dokter Gigi Uliana. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat bergabung di klinik utama Dokter Indayana, dok. Nah, topik kita nih dok, langsung kita bahas tentang topik yang masalah semua orang dokter. Oh iya. Yaitu gigi kuning, bagaimana, apa penyebabnya dan cara mengatasinya. Begitu ya dokter ya. Nah, tentang gigi kuning, saya bacakan dulu ya dok ya informasi terkait gigi kuning. Gigi kuning bisa mengganggu penampilan dan membuat kepercayaan diri menurun. Kenali penyebab gigi dan kuning beserta cara mengatasinya. Ternyata dok, banyak masyarakat kita ini belum tahu cara mengatasi gigi kuning. Nah, kita akan bahas dok. Nah, kalau bicara tentang gigi kuning dok, ini apa sih dok? Gigi kuning itu sebenarnya apa ya? Kayak perubahan warna pada gigi kita, tapi kuning atau putihnya itu sebenarnya relatif tergantung gitu. Jadi berarti memang itu adalah perubahan warna ya dok ya. Untuk melihat perubahan warnanya sangat relatif, sehingga memang perlu adanya pengecekan ke dokter ya dokter ya. Nah kalau bicara tentang gigi kuning nih dok, kan banyak nih teman-teman kita kenapa sih saya kuning? Padahal saya rajin gosok gigi. Ini penyebabnya apa nih kira-kira? Ada banyak faktor ya. Yang pertama sebenarnya usia. Secara tidak langsung sebenarnya tanpa kita sadari semakin usia bertambah tuh gigi itu sebenarnya semakin agak kuning gitu. Itu yang pertama. Yang kedua karena faktor makanan atau minuman. Baru yang ketiga bisa juga karena obat-obatan antibiotik, karena ada beberapa antibiotik yang memang menyebabkan perubahan warna gitu. Itu sih yang paling utama. Tapi bisa juga karena karies. Of course itu pasti dia akan membuat gigi itu berubah warna. Jadi ada beberapa yang penyebabnya dokter ya. Yang pertama tadi dokter sebutkan adalah usia. Yang kedua adalah masalah makanan dan minuman, dan yang ketiga adalah masalah kebiasaan makan minum sudah karies gigi ya dokter ya. Karies, merokok juga Bisa dokter ya. Nah ada beberapa yang bilang gini dok, kalau gigi kuning ini bisa karena kita terlalu banyak minum kopi, minum teh, itu juga berpengaruh dokter? Sangat berpengaruh. Sangat pengaruh begitu ya. Nah yang saya tanyakan tadi penyebabnya tentang pengaruh terhadap penggunaan antibiotik itu tuh kenapa bisa menyebabkan gigi kuning? Hubungannya gini, jadi antibiotik tetracycline itu memang kalau diberikan pada usia anak-anak kan usia anak-anak ini kan dia masih bertumbuh ya, dan dia mempengaruhi memang jadi warnanya bisa agak membuat gigi itu lebih keningkal. Tapi sekarang mungkin udah jarang digunakan ya untuk yang orang yang dulu-dulu tahun kelahiran tahun 80 atau 90 kan suka sering digunakan, makanya sering kita lihat yang banyak yang giginya tuh belum nggak ada apa-apa tapi warnanya lebih kuning aja. Iya, jadi memang ada pengaruh ya dokter ya. Nah berikutnya dok, kan kalau yang saya baca gigi kuning belum tentu itu gigi yang tidak sehat. Nah, kan dengan gejala yang dikatakan bahwa gigi kuning ini yang menjadi suatu masalah itu tanda gejalanya gimana dokter? Gejalanya itu sebenarnya nggak ada gejala gimana-gimana ya, tapi memang dia berubah aja warnanya. Apalagi sebenarnya yang paling terpengaruh adalah karena makanan dan minuman yang kita konsumsi, juga rokok sih, itu aja. Oke, jadi memang tidak ada gejala yang signifikan ya, dokter ya. Tapi memang harus cek untuk melihat apakah giginya ini gigi kuning karena akibat karies, karena makanan, karena memang tumpukan sisa makanan dan lain-lain gitu ya dokter ya. Dan ngomong-ngomong tentang gigi kuning dokter, ini biasanya diapain oleh dokter gigi? Kalau gigi untuk mengatasi gigi kuning ya, sebenarnya ada banyak cara. Kalau dari cara alami adalah yang pasti kan sikat gigi minimal 2 kali dalam 1 hari. Terus kemudian kita bisa scaling, tapi itu ke dokter gigi. Tapi untuk yang kalau memang dia karena makanan atau minuman, ya
kita coba hindari makanan dan minuman itu gitu. Tapi kalau minuman kan seperti kopi atau teh itu agak susah ya kalau memang sudah terbiasa minum kopi setiap hari. Ya jadi solusinya adalah kalau memang tidak bisa mengurangi kopi, boleh minum kopi tapi menggunakan sedotan. Jadi supaya kopinya itu tidak kontak langsung dengan gigi gitu. Terus kemudian kayak merokok, ya solusinya ya berhenti merokok gitu. Kalau secara alami sudah dilakukan nih, tapi dia rasa mungkin kok giginya masih kuning ya gitu kan, ya kita boleh datang ya ke dokter gigi, bisa dilakukan treatment bleaching atau apa. Nah, treatment apa kira-kira dok akan dilakukan? Bleaching, ada yang lain kah dokter? Iya biasanya sih scaling, terus biasanya nanti dokter giginya akan rekomendasikan pasta gigi pemutih, ya sebenarnya banyak dijual bebas. Kemudian kalau memang masih ini lagi, ya bisa bleaching sampai di mana dia merasa oh ini udah cukup segini. Oke, berarti memang cara mengatasinya ada dua hal ya dokter ya. Ada bisa dilakukan di rumah, ada bisa langsung berkonsultasi dengan dokter untuk mengatasi untuk memberikan solusi. Nah ngomong-ngomong tentang tips nih dokter, tipsnya gimana ya dok supaya gigi kita tetap cerah, ya putih ya dokter ya, dan tidak kuning. Bagaimana tipsnya? Silahkan dok. Ya tipsnya ya itu lagi kembali ya kita harus menjaga kebersihan gigi kita gitu kan, yang sikat gigi yang teratur dan pasti caranya yang benar gitu kan. Kalau untuk caranya nanti bisa konsultasi ke dokter giginya, kemudian bisa pakai pasta gigi pemutih. Dan ya untuk makanan atau minuman ya tipsnya ya kalau untuk minuman kalau memang masih harus minum kopi setiap hari ya nggak bisa, ya mau nggak mau minumnya pakai sedotan gitu. Itu aja sih Gitu ya dokter ya. Nah kembali harus memang hidup sehat ya dokter ya, Iya. untuk menjaga kondisi gigi kita tetap sehat dan juga bersih. Nah kita lanjut kepada mitos dan fakta terkait gigi kuning ini dokter. Nah kita jawab bersama-sama ya dokter ya. Kami serahkan langsung ke dokter. Yang pertama dokter, mitos atau fakta, teh tidak dapat menodai gigi layaknya kopi. Bisa sih tetap bisa, tapi mungkin tidak seperti kopi ya gitu. Tetap aja dia bisa mempengaruhi warna gigi. Oke, berarti memang tidak masalah ya dokter ya, asalkan memang preferensi peminum tehnya itu sangat sangat dijaga begitu ya dokter ya. Jangan setiap hari kali ya dok ya. Iya. Ada seperti saya nih dok, sharing nih, kalau saya tuh tipe orang yang kalau belum kena kopi nih pagi kita nggak bisa beraktivitas, malam juga kadang-kadang kalau kita kerja tambahan pasti tidak beraktivitas. Mungkin cara pengurangannya dokter ya, cara membatasinya dan juga melakukan treatment ke dokter untuk mengatasinya. Berikutnya dokter, mitos atau fakta, minum dengan sedotan menjaga gigi dari berubah warna. Gimana ya dok? Fakta. Fakta ya dokter ya. Faktanya kenapa sih ini dok? Ya karena itu tadi kalau kita misalnya minum minuman yang berwarna, kalau dengan sedotan itu kan dia tidak kontak ya dengan gigi. Jadi kita langsung bisa telan, ya otomatis ya tidak berkontak dengan gigi gitu. Oke, jadi mengurangi juga paparannya dokter ya. Nah berikutnya dokter, mitos atau fakta, gigi alaminya berwarna putih cerah. Alaminya itu sesuai dengan ras masing-masing ya gitu kan. Kayak kita kan orang Asia, sebenarnya kalau mau kita bandingin sama orang Afrika atau apa, mereka kelihatan lebih putih kan giginya gitu. Jadi memang tergantung rasnya dokter ya. Ada yang ras Asia, ras Afrika, ras Amerika dan lain-lain begitu ya dokter ya. Berikutnya dokter, mitos atau fakta, gigi kuning berarti gigi yang tidak sehat. Tidak selalu, karena memang ada juga orang yang bawaannya dari lahir atau keturunannya giginya memang tidak seputih lain-lain, tapi sebenarnya setelah kalau diperiksa memang tidak ada masalah, ya berarti kan giginya sehat ya. Oke, berarti memang tidak selalu ya dokter ya. Yang terakhir nih dokter, kesimpulan dari topik kita kali ini tentang gigi kuning. Silahkan dokter. Gigi kuning adalah kondisi di mana gigi terjadi perubahan warna sehingga gigi terlihat lebih kuning daripada sebelumnya. Faktornya itu banyak ya, karena usia, makanan, juga karena obat-obatan, bisa juga karena merokok. Cara mengatasinya ada dua, dengan cara alami ya. Kita pertama sikat gigi 2 kali sehari, bisa juga mengurangi konsumsi minuman atau makanan atau merokok. Terus kalau memang itu sudah dilakukan ya solusi satu-satunya adalah dilakukan treatment oleh dokter gigi.
Oke, demikian ya sahabat Milena. Semoga mungkin edukasi kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat Milena di rumah. Terima kasih Dokter Uliana atas hari ini kita mengedukasi sahabat Milena terkait kesehatan gigi dan mulut di sahabat Milena di rumah. Nah, mungkin demikian sahabat Milena pertemuan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi dokter. Kita akan jumpa di podcast berikutnya mengenai kesehatan gigi dan mulut. Dah.